Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia Liva Murani Anwar dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 13 SMA Negeri 24 Bandung. Kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Ini adalah peta konsep yang saya buat. Untuk itu saya akan menjelaskan lebih detailnya berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas organ reproduksi pada laki-laki, skrotum. Skrotum berupa kantong longgar dari kulit, fasia, pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Skrotum berjumlah sepasang, dipisahkan oleh septum internal. Skrotum juga mengandung otot kremastar yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Yang kedua, ada testis. Sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Setiap testis dilapisi oleh tunika albugenia, yaitu kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam membentuk sekitar 250 lobulus. Di dalam lobulus terdapat pintalan tubulus seminiferus. Yang ketiga, ada sistem reproduksinya, meliputi epididermis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius, dan uretra. Yang pertama, epididymis, saluran berliku-liku yang sangat panjang 4-6 cm, terletak di sepanjang sisi belakang testis, serta berfungsi sebagai penyimpanan sperma sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Yang kedua, saluran vas deferens. Saluran vas deferens ini merupakan saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen. Yang ketiga, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius. Saluran pendek sekitar 2 cm yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vaskuler seminalis. Yang keempat, uretra. Saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Yang keempat, ada kelenjar aksesori, meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang kelima, ada penis, terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Selanjutnya ada hormon laki-laki, hormon kelamin laki-laki. Yang pertama, hormon testiskular atau hormon yang diproduksi oleh testis, hipofisis, dan hipotalamus. Yang pertama ada testosteron, memiliki beberapa fungsi. Pada saat janin untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia, serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Yang kedua ada androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Yang ketiga dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Yang keempat, inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Yang kedua ada hormon hipofisis, terdiri dari FSH dan LH. Yang ketiga ada hormon hipotalamus. Selanjutnya ada gametogenesis pada laki-laki. Gametogenesis pada laki-laki disebut spermatogenesis, terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 74 hari. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama mitosis, yang kedua meiosis, yang ketiga spermiogenesis, yang keempat spermiasi. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita yang pertama ada ovarium atau indung telur, berjumlah sepasang, terletak di rongga pelvis atau panggul, serta berbentuk seperti buah kenari dengan ukuran panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal sampai 1 cm. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua,
tuba fallopi atau tuba uterina atau oviduct. Di sini berjumlah sepasang berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Tuba fallopi memiliki bagian infundibulum, oosit yang terovulasi, ampula, dan isthmus. Umumnya fertilisasi terjadi di sepertiga bagian atas tuba fallopi. Yang ketiga ada uterus. Dalam uterus ini memiliki endometrium yang berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Yang keempat ada vagina. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Yang kelima ada vulva, organ genitalia luar yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada mons pubis, labia major atau bibir besar, labia minor, bibir kecil, klitoris, vestibula, orificium, uretra, dan mulut vagina. Selanjutnya ada hormon kelamin wanita. Hormon kelamin wanita diproduksi oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis, dan hipotalamus. Yang pertama ada estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium, folikel, dan korpus luteum. Estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Selanjutnya ada progesteron. Progesteron dihasilkan oleh ovarium, korpus luteum, dan plasenta. Selanjutnya ada LH, FSH, GnRH, HCG, laktogen plasenta, tirotropin korinoid, relaksin, prolaktin, oksitosin, CRH, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Gametogenesis, pembentukan sel kelamin pada wanita, disebut oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum menopause. Yang pertama ada oogenesis pralahir, yang kedua oogenesis pasca lahir, yang ketiga oogenesis pasca pubertas. Di sini saya akan melanjutkan tentang sistem menstruasi atau siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Perubahan endometrium uterus tersebut menyebabkan terjadinya perdarahan bulanan yang disebut menstruasi atau mens. Siklus menstruasi terdiri dari siklus ovarium dan siklus endometrium uterus selama 40 hari. Bisa juga pada umumnya rentang siklus menstruasi adalah 28 hari, siklus terpendek adalah 18 hari, siklus terpanjangnya 40 hari. Siklus menstruasi ini juga terdiri dari siklus ovarium. Siklus ovarium terbagi menjadi dua fase secara bergantian, yaitu fase folikel dan fase luteal. Yang kedua, siklus endometrium uterus terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi haid, fase proliferasi, dan fase sekretori. Selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Yang kedua ada kehamilan atau gestasi. Setelah terjadi fertilisasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu berkembang embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kehamilan 266 hari atau 38 minggu dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Janin dilindungi oleh beberapa membran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada omnion, yang kedua kantong kuning telur atau saccus vitellinus, yang ketiga chorion, yang keempat allantois. Yang ketiga ada persalinan atau partus. Persalinan adalah proses kelahiran bayi. Kelahiran bayi ini bisa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama dilatasi serviks atau pembukaan. Serviks dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi sekitar 10 cm. Tahap ini paling lama terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. Yang kedua ada kelahiran bayi. Kelahiran bayi ini mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayi
ada kelahiran plasenta, terjadi segera setelah bayi lahir gitu. Selanjutnya terjadinya anak kembar. Berdasarkan asal-usul zigot ini, kembar dibedakan menjadi dua macam, yaitu kembar fraternal atau dizigotik dan identik atau monozigotik. Yang pertama ini kembar fraternal atau dizigotik. Terbentuknya zigot berasal dari sel telur yang berbeda, sedangkan kembar identik atau monozigotik terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang kemudian menghasilkan satu zigot. Selanjutnya ada laktasi. Laktasi adalah proses reproduksi, sekresi, dan pengeluaran ASI atau air susu ibu. Manfaat ASI bagi bayi banyak. Yang pertama, mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang optimal secara kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan bayi. ASI mengandung zat gizi DHA atau glukosa hexaenoic acid kalau nggak salah ya, dan AA, serta meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan anak. Manfaat menyusui bagi ibu, berat badan cepat kembali normal setelah hamil dan melahirkan, merangsang uterus untuk kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, sebagai kontrasepsi alamiah, sebagai menyusui cenderung mencegah ovulasi. Selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi dibagi menjadi dua, ada gangguan sistem reproduksi wanita, ada gangguan sistem reproduksi pria. Gangguan sistem reproduksi wanita ada beberapa yang saya ambil, hanya beberapa. Yang pertama ada kanker payudara. Dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Umumnya diderita oleh wanita usia 45 sampai 64 tahun. Yang kedua ada kanker vagina, biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Kanker serviks terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Kanker ovarium ditandai dengan rasa pegal pada panggul yang luar biasa dan biasanya terjadi pendarahan. Yang selanjutnya ada endometriosis. Terdapat jaringan endometrium di luar uterus, misalnya di ovarium atau di tuba fallopi. Yang selanjutnya ada penyempitan tuba fallopi. Ini menghalangi jalan masuknya sperma sehingga sulit mendapatkan keturunan, disebabkan oleh faktor genetik atau infeksi kuman. Yang selanjutnya ada myoma uterus. Ini adalah tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim. Selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, disfungsi ereksi atau ketidakmampuan pria mempertahankan ereksi. Yang kedua, ginekomastia, pembesaran payudara pria akibat produksi estrogen yang berlebihan. Yang ketiga ada kanker penis, biasanya terjadi pada pria yang tidak dihitan sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Hal tersebut meningkatkan risiko infeksi menular seksual. Yang keempat ada uretritis atau radang putra dan epididymitis, disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang terakhir ada prostatitis, mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatitis ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri yang sering terjadi pada pria lanjut usia. Selanjutnya ada teknologi sistem reproduksi. Yang pertama ada amniosentesis, teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Amniosentesis ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan genetik, misalnya siklemia atau hemofilia. Umumnya dilakukan terhadap wanita hamil yang berusia lebih dari 35 tahun atau penderita kelainan kromosom. Yang kedua ada USG atau ultrasonografi. Teknik ini teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi pada rahim ibu. Yang ketiga ada fertilisasi in vitro atau teknik bayi tabung, dilakukan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Mekanismenya, ovum difertilisasi dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio. Kemudian embrio diimplementasikan ke uterus agar terjadi kehamilan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.